Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami akan melakukan kunjungan ke suatu agroindustri yang bernama Tahu Pong Pak Slamet yang beralamat di Mandalu, lebih tepatnya di perumahan Permasurai. Jadi kami akan melihat proses produksi tahu pong ini dan biaya produksi dari agroindustri ini. Dalam proses produksinya, Pak Slamet menggunakan dua mesin penggiling, yaitu mesin penggiling listrik dan bensin. Proses penggilingan ini dimulai dari jam 2 subuh yang menggunakan sekitar 90 kilo kedelai dalam satu hari. Nah, hasil dari penggilingan kedelai akan menghasilkan sari kedelai yang kemudian akan dimasak hingga mendidih. Nah, Pak Slamet masih menggunakan kayu sebagai bahan bakar untuk memasak kedelainya. Nah, setelah kedelainya matang, ini adalah proses penyaringan untuk memisahkan sari kedelai dan ampas dari kedelainya ini ya teman-teman. Nah, jadi bisa kita lihat ini adalah proses dari penyaringan untuk memisahkan sari kedelainya sebagai bahan dasar dari pembuatan tahu. Jadi ini adalah sari kedelai yang sudah disaring. Sebenarnya ini bisa menjadi susu kedelai, tetapi karena kita akan membuat tahu, maka akan dilakukan pengumpalan menggunakan ragi atau air biang tahu. Nah, Pak Slamet menggunakan air biang tahu. Air ini kita masukkan ke takaran, misah antara air sama sari kedelai. Ini sari kedelai jadinya tahu nih. Ini tahu pecah belum dipereskan. Ya. Yang saya ngomongin tadi. Jadi, air biang tahu ini digunakan untuk memisahkan antara air dan sari kedelai yang akan digunakan dalam proses pembuatan tahu. Proses selanjutnya adalah proses pencetakan sari kedelai untuk dibentuk menjadi tahu ya teman-teman. Jadi proses pencetakannya ini masih dilakukan secara manual dan tenaga kerja dalam agroindustri ini masih tenaga kerja keluarga, yang dimana itu terdiri atas Pak Slamet, istrinya, dan juga anaknya. Setelah proses pencetakan akan dilakukan proses pengepresan secara manual yang dilakukan selama 15-20 menit. Setelah dilakukannya pengepresan selama 15-20 menit, hasil pengepresannya ini diletakkan di atas papan kayu yang kemudian akan diletakkan di atas rak-rakan sebelum dilakukannya penggorengan pada sore harinya. Proses selanjutnya adalah pemotongan tahu sesuai ukuran yang akan dijual. Nah, atau kita potong sesuai ukuran, pemisahan. Nah, proses selanjutnya kita goreng. Proses selanjutnya adalah proses penggorengan, di mana Pak Slamet bisa menghabiskan sekitar 1 dus minyak goreng dalam satu hari dengan harga Rp210.000 per harinya. Dalam satu kali proses produksi, Pak Slamet menggunakan sekitar 90 kg kedelai yang akan menghasilkan sekitar 3.000 piece tahu yang dijual dengan harga Rp600 per tahunya. Pak Slamet mendapatkan sekitar 1,6 juta per hari untuk satu kali proses produksinya. Oke, jadi ada beberapa klip wawancara yang kami lakukan bersama Pak Slamet. Silakan ditonton. Nah, setelah disaring itu jadi soya atau susu kedelai. Kalau dijual juga bisa. Yang kayak ini Pak. Kadang-kadang jual. Pesan banyak jual. Nah, setelah diragi, ini air ini kita masukkan ke takaran, misah antara air sama
sari kedelai. Oh, Ini berarti- sari kedelai jadinya tahu nih. Ini tahu pecah belum dipres kan? Ya. Yang saya ngomongin tadi air limbah. Sebenarnya ini limbah kalau dalam jumlah banyak bisa kalau kamu biogas, nah ini bahan dasarnya. Nah ketika ini disimpan, saya bisa jadikan lagi. Jadi saya tidak keluar biaya lagi memanfaatkan dari proses basah ke asam. Istirahat aja berapa jam mau pulang dari kapan, kamu bukan nanti mau itu kedelai itu suka ini nanti untuk tanaman bagus dengan jumlah tertentu. Berapa kali itu sama Pak? Nah kalau yang proses lagi ini kan nyimpen hari ini prosesnya masih panas nih siswa ini. Besok untuk air terus aja mudah. Jadi fresh terus. Ini cuma diistirahatkan 6 sampai 8 jam. Kalau standar lama ya bagus, cuman kalau sudah 2 hari 3 hari terlalu asam. Jadi nanti tahunya asam. Nah, setelah jadi ini proses berikutnya kita press. Pressnya kita manual, nggak bisa pakai mesin. Karena kita buang airnya pelan. Karena tahu gong menuntut masih ada kandungan airnya. Nah, ini dari press antara 15-20 menit udah selesai, airnya jadinya tahu. Nah, tahunya kayak gini jadi ya yang saya bilang tadi tahu kampung kenapa nggak bubung kayak gitu kan tidak pakai pengembang. Nah Ini itu masih didiamin lagi Pak? enggak langsung Langsung dipotong yang budi nah komponen biaya tetapnya itu ada biaya harian itu meliputi untuk listrik, air, penyusutan alat. Itu aja. Yang bagian ini tidak sama ya. Sama Pak De. Beda kelas. Beda kelas yang bakal oke selanjutnya. Titiknya 2017 ya. Berarti kalau untuk karyawan Kadang lebih tapi rata-rata itu sekitar 38 atau kalau dihitung itu sekitar 3.000 pieces lah. 3.000 pieces tahu ya. Jadi itu. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.